Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Namira Wiza, NPM 1917051019 dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat chatbot dengan menggunakan Pandora Bots. Sebelum kita membuat chatbot, kita harus mengetahui apa itu chatbot, fungsi, dan manfaatnya. Pada era digital saat ini, chatbot memiliki peran penting dalam menjalankan suatu bisnis yang berhubungan dengan layanan jasa atau produk yang membutuhkan interaksi dengan pelanggan. Adapun pengertian chatbot, yaitu chatbot adalah salah satu tool terbaru dalam pemasaran digital. Dengan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, chatbot akan merespon baik pertanyaan atau keinginan dari pelanggan secara natural sesuai kata kunci atau keadaan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Chatbot saat ini cukup untuk menarik pelanggan potensial dan memastikan layanan pelanggan dan penjualan menjadi lebih praktis tanpa perlu membuang waktu dan sumber daya. Adapun fungsi chatbot dan manfaatnya dalam peningkatan pelayanan pelanggan. Yang pertama itu sebagai pusat pelayanan informasi terkait produk ataupun brand. Chatbot ini bisa menjadi perantara yang menghubungkan pelanggan dan penyedia pelayanan, di mana chatbot telah diatur sedemikian rupa sehingga mampu menjawab pertanyaan umum yang diajukan pelanggan dengan tepat. Secara tidak langsung, chatbot dapat dikatakan mampu mengambil alih beberapa fungsi umum dari customer service. Yang kedua itu ada asisten belanja e-commerce untuk meningkatkan penjualan. Seiring dengan peningkatan infrastruktur dan teknologi, jumlah permintaan yang diuraikan chatbot mengalami banyak peningkatan. Misalnya, chatbot ini bertindak layaknya salesman atau tenaga penjualan yang memperkenalkan pembeli pada suatu produk atau layanan yang tersedia, mencarikan produk yang diinginkan pelanggan, mencatat pesanan pelanggan, dan masih banyak lagi. Ini tentunya menjadi cara terbaik untuk memangkas atau mengurangi biaya operasional untuk memperkerjakan customer service dan juga memberi pengalaman baru bagi pelanggan. Yang ketiga itu untuk meningkatkan brand engagement di media sosial. Manfaat penting lainnya adalah script chatbot dapat dimodifikasi untuk beradaptasi dengan bahasa tertentu dari berbagai negara serta tren yang sedang berlangsung sekaligus disesuaikan dengan saluran media sosial yang digunakan, yang artinya chatbot tak hanya dapat digunakan pada sebuah website saja, namun juga bisa digunakan di berbagai media sosial, seperti halnya pemasaran film Zootopia oleh Disney yang menggunakan karakter Judy Hopps yang bisa melakukan dialog interaktif dengan pelanggan Disney melalui Facebook Messenger. Setelah kita mengetahui apa itu chatbot, sekarang kita akan membuat chatbot menggunakan Pandora Bots. Yang pertama, kita harus membuat bots terlebih dahulu, create bots dengan nama. Di sini saya akan membuat customer service. Nah, untuk chatbot ini saya telah memiliki tema sendiri, yaitu untuk tema customer service, Arvator and Travel. Chatbot ini dibuat untuk memudahkan
atau memberikan pelayanan secara cepat atau tepat kepada pelanggan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pelanggan kepada Arafah Tour and Travel. Kemudian setelah ada temanya, di sini saya akan membuat customer service Arafah. Nah, untuk bahasanya saya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, untuk kontennya ini tetap blackboard. Kemudian kita buat. Nah, setelah kita buat code-nya, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi pada Pandora Bots. Pertama itu ada edit, kode editor. Nah, pada AML ini kita dapat menuliskan pertanyaan dan jawaban untuk chatbotnya. Pada pattern ini untuk pertanyaannya, dan template ini untuk jawaban dari pertanyaan yang ditulis. Nah, kemudian saya telah membuat 20 pertanyaan sebelumnya. Jadi di sini kita langsung saja kopas pertanyaannya. Nah, untuk AML ini dapat juga kita buat file baru. Misal di sini saya membuat baru namanya pertanyaan. Nah, setelah tadi telah di copy, berarti di sini kita paste. Kemudian kita save. Nah, sebelum memulai chatbot ini, kita terlebih dahulu membuat internal boot directory-nya. Di sini dengan tipe asisten. Kemudian namanya itu customer service. Kita sesuaikan saja. Untuk deskripsinya ini layanan Arafah. Kemudian kita checklist, dan kita add. Nah, setelah kita buat, ya kita kembali lagi ke kode editor. Nah, ini untuk pertanyaan. Nah, di sini saya telah membuat pertanyaan pertama, yaitu halo. Dan untuk jawabannya itu di template. Ini, hai, saya customer service Arafah Tour and Travel. Apakah Anda memerlukan bantuan? Nah, kemudian kita coba apakah pertanyaan dan jawaban yang telah dibuat ini akan berhasil digunakan atau telah menjadi chatbot. Kemudian kita klik ini, kita masukkan halo. Nah, berarti di sini untuk pertanyaan halo itu yang akan direspon oleh chatbotnya dengan jawaban yang telah ditentukan. Kemudian di sini ada jenis paket apa saja yang tersedia. Pertanyaan yang kedua. Nah, kemudian akan dijawab oleh chatbotnya, paket umroh,
kami terdiri dari 3 jenis. Kemudian pertanyaan ketiga itu ada berapa harga paket untuk 1 orang di setiap paket. Nah, kemudian akan dijawab juga harga paket hemat seharga ini, Muhibin seharga ini, dan harga paket minat seharga ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu ada berapa hari perjalanan di setiap paket. Paket hemat itu 11 hari, paket Muhibin itu juga 11 hari, dan paket milad itu 13 hari. Kemudian pertanyaan yang ke-5 itu ada list yang saja yang didapatkan. Untuk fasilitas, pertanyaan mengenai fasilitas akan dijawab oleh chatbot dengan ini. Kemudian pertanyaan ke-6. Ini adakah biaya, untuk pertanyaan adakah biaya lain yang belum termasuk paket? Nah, chatbot akan menjawab biaya yang belum termasuk paket sebagai berikut. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu ada fasilitas city tour yang didapatkan akan pergi kemana saja. Untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh chatbot dengan ketentuan yang tadi ditetapkan dengan city tour Jeddah dengan mengunjungi Plat Merah, Makam Siti Hawa, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu ada ziarah akan dilaksanakan di mana saja. Nah, chatbot akan menjawab itu ada dua tempat, yaitu satu kota Madinah dan kedua itu di kota Mekah. Kemudian pertanyaan 9, berapa kali melaksanakan umroh? Nah, kemudian ini dijawab oleh chatbotnya. Untuk jamaah akan melaksanakan 2 kali umroh. Umroh 1 akan dilaksanakan di Masjidil Haram, yang kedua akan dilaksanakan sekaligus perjalanan tur. Nah, kemudian pertanyaan yang ke-10 itu ada di mana alamat kantor Arafat Tour and Travel. Nah, untuk alamat kantornya kami terletak di jalan ini di kota Palembang. Sebelumnya, untuk bagian pertanyaan atau pattern, ini tidak boleh menggunakan kata tanda perintah. Baik itu tanda perintah, tanda tanya, titik, koma, ataupun sejenisnya itu tidak dapat digunakan pada pertanyaan di pattern ini. Jika digunakan, misalkan gini, misal kita tanya. Nah, bot akan jawaban untuk pertanyaan itu tidak akan terdeteksi oleh botnya. Jadi untuk tanda tanya tidak diperbolehkan. Selanjutnya itu ada pertanyaan. Ini jawabannya ini. Kemudian apakah pembayaran dapat dilakukan dengan secara manual? Terus dijawab sama botnya, segala bentuk pembayaran harus dilakukan via transfer bank. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu
bank apa saja yang tersedia untuk melakukan pembayaran. Bot akan menjawab untuk melakukan pembayaran dapat via transfer bank, BCA, Mandiri, Mandiri Dolar, dan Mandiri Syariah. Kemudian, misalkan pelanggan ingin menanyakan apakah menerima cicilan, maka bot akan secara otomatis menjawab sebagai berikut. Mohon maaf, untuk layanan cicilan tidak tersedia. Nah, kemudian misalkan pelanggan menanyakan untuk melakukan DP itu harus minimal membayar berapa. Kemudian bot akan menjawab pembayaran DP dapat dilakukan dengan 25% dari harga paket. Kemudian misalkan pelanggan ingin melakukan membatalkan pesanan, kemudian dia menanyakan dulu ke bot apakah dapat membatalkan. Nah, bot akan menjawab pertanyaan pelanggan tersebut dengan berikut. Kemudian jika pelanggan menanyakan denda untuk pembatalan, nah akan dijawab oleh bot dengan berikut. Nah, terus pelanggan ini menanyakan apakah selama perjalanan akan ada pembimbing yang mengarahkan jemaah umroh. Nah, untuk perjalanan umroh akan dibimbing oleh ustadz dan lokal guide. Ini dijawab oleh botnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, apakah jika terjadi permasalahan pribadi jemaah akan ditanggung travel? Nah, untuk permasalahan pribadi jemaah kami tidak akan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, ini misalkan pelanggan menanyakan permasalahan pribadi apa saja yang tidak akan ditanggung oleh travel. Nah, bot akan menjawab sebagai berikut. Nah, kemudian untuk membuat pertanyaan dan jawaban chatbot juga dapat dibuat pada bagian chat design. Nah, pada bagian ini merupakan tampilan mobilenya. Pada tampilan mobile ini juga kita dapat menambah pertanyaan yang telah ditentukan untuk dijawab oleh chatbotnya. Misalkan kita klik tambah ini, kita buat. Pertama itu pertanyaan, berapakah nomor telepon yang dapat hubungi? Berapakah nomor telepon agen yang dapat dihubungi? Nah, kemudian setelah kita buat pertanyaan ini, kita klik add. Nah, untuk pertanyaan pada bagian ini juga sama dengan sebelumnya yang pada bagian kode editor, yang di bagian pattern itu tidak dapat menggunakan tanda tanya, tanda seru, titik, koma, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita klik add. Nah, setelah kita klik add itu, dia akan secara otomatis menambahkan pertanyaan tersebut ke dalam chatbotnya. Kemudian untuk respon atau menjawab pertanyaan tersebut, kita buat di sini. Nomor agen 1 misalkan 08
kedua. Nah, kemudian nomor agen 2. Kemudian jika telah selesai, kita tambahkan atau add. Nah, kemudian kita coba apakah pertanyaan ini telah secara otomatis ditambahkan pada chatbot. Nah, pada bagian ini untuk menambahkan pertanyaan atau jawaban pada chat design ini juga dapat dilakukan. Kemudian di sini juga dapat melakukan update atau pembaruan pertanyaan. Misalkan di sini kan, bisa kita ingin menghapus bagian ini. Nah, kemudian jika telah selesai edit, maka kita klik update. Nah, kemudian kita coba kan untuk pertanyaan bagian di sini. Nah, tadi kan sebelumnya itu ada travel hanya ikut membantu dalam hal pelayanan. Nah, tadi kan telah kita perbarui jawabannya, kita hapus, maka di sini untuk chatbotnya akan telah terbarui secara otomatis. Nah, coba kita lihat pada kode editor apakah pertanyaan dan jawaban akan ditambahkan. Nah, di sini pertanyaan dan jawaban ditambahkan secara otomatis dan pembaruan jawaban secara otomatis telah berubah pada ini. Nah, sekian penjelasan mengenai tutorial cara pembuatan chatbot menggunakan Pandora Bot. Saya akhiri, jika ada salah kata atau kurang dalam penjelasannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.